Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Azania Rambe dengan NPM 20082601109. Di sini saya akan remediasi pada blok obstetri, yaitu isi mind map saya yaitu yang berjudul dengan placenta previa. Nah, di mana proses pembentukan plasenta dan tahap-tahapnya itu seperti pembentukan plasenta itu dimulai dari implantasi saat blastosis menempel ke endometrium atau lapisan dalam rahim, dan sel trofoblast berdiferensiasi atau pembentukan sel-sel khusus. Seperti hasil diferensiasi itu adalah terbentuknya si trofoblast yang letaknya di dalam dan sinesis trofoblast yang letaknya itu di luar. Nah, prokoaktif itu berusia di atas 35 tahun, itu bentuk rahim tidak normal. Posisi bayi itu sungsang atau posisi pantat bayi itu berada di bawah dan kepala di atas atau melintang. Kemudian berbaring dengan posisi horizontal di dalam rahim. Ukuran plasentanya itu besar. Nah, masuk ke patofisiologi perdarahan lebih dari 20 minggu, di mana dia itu terjadinya perdarahan per vaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu, di mana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. Untuk patofisiologinya itu, dia itu perlu diketahui bahwa selama masa kehamilan volume darah ibu meningkat hingga 50% atau setara dengan 4-6 liter. Volume plasma mengalami peningkatan hingga melebihi kadar total sel darah merah atau red blood cell atau RBC, sehingga itu menimbulkan kesan penurunan konsentrasi hemoglobin dan penurunan jumlah hematokrit. Kemudian untuk masuk kita ke definisi, etiologi, dan faktor risiko. Nah, di mana definisi placenta previa ini? Dia itu adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Kemudian untuk faktor risiko, dia itu termasuk usia saat melahirkan sebelum di atas 35 tahun dan riwayat operasi sebelumnya, misalnya operasi sesar atau pengangkatan fibroid uterus. Nah, untuk etiologi, di mana di etiologi placenta previa ini itu adalah letak implantasi plasenta yang menutupi jalan lahir. Nah, kita masuk ke klasifikasi placenta previa, di mana di klasifikasinya itu seperti pengapuran atau klasifikasi plasenta terbagi menjadi 4 tingkat berdasarkan usia kehamilan, yaitu tingkat 0 itu sebelum usia kehamilan 18 minggu, tingkat 1 antara usia kehamilan 18 sampai 29 minggu, tingkat 3 antara usia kehamilan 30 sampai 38 minggu. Nah, untuk patofisiologi placenta previa ini, di mana di placenta previa ini itu adalah gangguan implantasi karena vaskularisasi endometrium yang abnormal akibat adanya atrofi atau scarring akibat trauma dan inflamasi. Nah, kemudian cara menegakkan diagnosa placenta previa, dia itu dapat ditegakkan apabila didapatkan pasien dengan gejala klinis perdarahan yang tidak didapati nyeri berwarna merah terang, didukung dengan hasil pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan trasap abdominal sonografi atau transvaginal sonografi. Untuk diagnosa banding placenta previa ini, dia itu didiagnosa banding dengan solusi placenta dan fasa previa dan fasa previa. Placenta akreta timbul ketika plasenta melekat terlalu dalam pada rahim, misalnya hingga ke miometrium. Pada pasien akreta, pasien umumnya itu asimptomatik. Perdarahan dapat timbul pada trimester ketiga kehamilan. Nah, untuk prognosis dan komplikasi placenta previa, dia itu dilaporkan berkaitan dengan kelahiran prematur pada 16,9% wanita yang melahirkan sebelum usia kehamilan 34 minggu dan 27,5% wanita yang melahirkan pada usia kehamilan 34 sampai 37 minggu. Selama persalinan placenta previa ini dapat menyebabkan ruptur atau robekan jalan lahir, prolaps tali pusat, perdarahan postpartum, perdarahan interpartum, serta dapat menyebabkan melekatnya plasenta sehingga harus dikeluarkan secara manual atau bahkan dilakukan kuratase.
Untuk tata laksana dan farmakologi dan non-farmakologi, nah untuk pengobatan tergantung pada tingkat keparahan, perawatan diri, seperti perawatan diri, bedah, ataupun obat. Lalu itu kita dianjurkan untuk beristirahat, biasanya itu membutuhkan operasi sesar, bedah besar, transfus darah, dan berpantangan seks dan istirahat total. Untuk edukasi dan pencegahannya itu pada plasenta previa ini salah satunya adalah mengurangi aktivitas fisik untuk mencegah terjadinya perdarahan ulang. Apabila terjadi perdarahan, pasien dihimbau untuk segera ke rumah sakit sebelum perdarahan itu bertambah banyak. Nah, batas aktivitas sehari-hari itu makan makanan bergizi, konsultasi cara persalinan terbaik dengan dokter, dan jangan lakukan olahraga yang sangat berlebihan. Mungkin segitu isi presentasi saya dengan blog obstetri ini pada judul plasenta previa. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.